Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Anak-anak Ustaz cinta karena Allah Subhanahu wa taala, untuk materi kita bab yang pertama, pelajaran akidah adalah tentang beriman kepada para rasul. Dalam bab ini ada beberapa sub tema atau subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kebutuhan manusia kepada risalah. Kemudian yang kedua, makna beriman kepada Rasul, hikmah diutusnya Rasul, dan ruang lingkup beriman kepada Rasul. Baik, kita masuk kepada materi yang pertama atau subtema yang pertama, kebutuhan manusia kepada risalah. Apa saja poin-poin pentingnya? Yang pertama, kita harus pahami makna risalah. Risalah artinya adalah ajaran yang diterima oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, risalah berisi pedoman hidup, petunjuk dan rahmat, ya. Yang ketiga, risalah diturunkan Allah untuk mendapatkan atau menjadikan hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Tanpa risalah, maka manusia akan hidup dalam kesesatan, kekufuran dan kemaksiatan. Dan yang terpenting kita harus tahu, risalah bagi umat Islam itu tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, makna beriman kepada para rasul. Poin-poin intinya yang pertama adalah risalah itu diterima oleh para rasul. Jadi manusia biasa tidak menerima risalah atau ajaran dari Allah. Kita mengikut kepada rasul. Yang kedua, para rasul itu wajib menyampaikan risalah yang diterimanya kepada manusia. Ini bedanya dengan nabi. Nabi itu menerima wahyu hanya untuk diri mereka sendiri dan tidak wajib untuk disampaikan atau didakwakan pada manusia. Tapi Rasul wajib menyampaikan apa yang telah Allah turunkan. Selanjutnya, bagaimana cara beriman pada para Rasul? Jawabannya adalah dengan ittiba, ikuti Rasul. Bagaimana dia cara beragama, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara bermasyarakat, dan semuanya. Selanjutnya, beriman kepada Rasul adalah bukti dari syahadat kita yang kedua, yakni asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya, beriman pada Rasul merupakan salah satu dari rukun iman. Oke, kita lanjutkan. Hikmah diutusnya para Rasul itu ada beberapa poin. Yang pertama, hikmahnya adalah ingat bahwa iman pada Rasul merupakan rukun iman. Itu tidak bisa terlepas. Iman kita pada Rasul adalah salah satu dari rukun iman. Yang kedua, tidak dianggap beriman, belum lagi diakui iman seseorang kalau dia beriman kepada beberapa rasul dan kepada rasul-rasul yang lain mereka abaikan. Selanjutnya, Rasul adalah contoh yang menuntun manusia kepada kebenaran. Jadi Rasulullah SAW adalah petunjuk, adalah teladan yang harus kita ikuti untuk mendapatkan kebenaran yang mutlak. Selanjutnya, manusia itu akan terhindar dari kesesatan. Lanjut, ruang lingkup beriman kepada Rasul. Apa saja yang diliputinya? Yang pertama, ingat tugas para Rasul itu adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada yang lain. Yang kedua, jumlah Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada 25. Walaupun jumlah para Nabi dan Rasul itu sangat banyak. Rasul pertama yang diutus Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban kita pada para Rasul itu adalah mengikuti sunnahnya dan menjauhi larangannya. Lalu ada istilah yang didapati atau yang diberikan kepada para nabi dan rasul, yakni maksum. Apa maknanya maksum? Maksum adalah salah satu dari sifat rasul yang senantiasa Allah jaga dia dari kesalahan. Dia Allah selalu memelihara mereka, Allah selalu menjaga mereka dari berbagai bentuk kesalahan. Dan terakhir, kita lihat sifat utama para rasul yang dimiliki oleh para rasul adalah, yang pertama, rasul itu adalah orang yang siddiq, jujur. Yang kedua, amanah, bisa dipercaya, tidak boleh berkhianat. Yang ketiga, fatanah, adalah manusia-manusia yang cerdas pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang keempat adalah tabligh, wajib menyampaikan ajaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya adalah manusia-manusia yang memiliki kesabaran yang tinggi. Lalu ada istilah ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Rasul yang memiliki keistimewaan lebih, ujiannya berat, kesabarannya luar biasa. Itu ulul azmi. Siapa saja mereka? Di antaranya adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian anak-anak Ustaz semuanya, materi kita tentang iman kepada Rasul. Dan akhir dari pembelajaran ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.